ada yang namanya pelet itu instan gitu, cepat. Emang ada Ki yang model seperti itu gitu? Kalau memang ada unsur zolim, artinya si A meninggalkan si B setelah dia meniduri si B, nah siap-siaplah si A. Perempuan ini mikat suaminya ini bukan mikat aja, main santet betul sampai istrinya itu wajahnya kayak kena eksim itu, berdiri pun nggak bisa istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu ajian pelet anti gagal, pelet kou-kou. Bahasan malam ini seputar pelet lagi. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Suro. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Mas Oi. Gimana sehat Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, tambah muda aja nih Ki. Susunya bagus ini. Susunya bagus, alhamdulillah. Akhirnya ini lagi sibuk apa di dunia permistisan Ki kalau boleh tahu? Ya seperti biasa, masih jadi pelayan masyarakat gitu. Berarti Ki Suro nih aktif banget ya kalau di dunia online tuh sebenarnya kayak kalau saya lihat gitu. Oh ya, di media sosial ya aktif, di offline juga aktif. Okay. Kalau di dunia permistisan non mistisnya lagi sibuk apa Ki? Oh ya, paguyuban paranormal masih jalan atau masih itu. Masih suka ngumpul-ngumpul ya, gitu. Sosialisasi sama kawan-kawan nih. Iya. Masih. Silaturahmi ya. Iya. Ki, masih sibuk melanglang buana nggak ke luar negeri? Iya masih. Terakhir ke Johor, Malaysia. Johor Malaysia. Oh. Ya. Ada apa tuh di sono? Ya biasalah kasus percintaan. Oke. Ki, kalau dari sedikit pandangan tentang Ki Suro nih, tentang akhir-akhir ini kayak ya kan agak kacau ya. Yeah. Demo-demo ataupun bencana banjir di Bali. Menurut Ki Suro gimana nih? Soal yang mana nih? Soal demo atau soal banjir? Ya soal akhir-akhir ini itu kan banyak bencana ataupun hal-hal yang kurang baik lah di Indonesia gitu. Iya. Kalau masalah banjir ya itu alam ya, faktor alam. Faktor alam, faktor cuaca ya. Ya mau tidak mau kebetulan infrastruktur kita mungkin belum bisa mengimbangi, ya terjadilah pelambatan turun air, istilahnya kan jadi banjir lah, ya kan. Tapi nggak ada hal-hal mistis di situ ya? Oh nggak ada, itu alami, faktor alam itu. Faktor alam ya. Oke. Nah sebelum kita masuk, Sobat Kumis di rumah, ada video sedikit testimoni nih tentang apa yang sudah Ki Suro kerjakan tentang pelet kou-kou ini. Silahkan videonya diputar. Oke, para pemirsa, ini kita testimoni langsung tentang Hotirin Hotisin. Wah, gimana? Mantep banget Ki. Udah ninggalin berbulan-bulan, udah nikah juga, udah sempet nikah dia sama yang lain. Tapi berkat doa dari Ki Suro tuh yang Hotirin Hotisin itu aku hafalin terus setiap malam, aku jalanin tirakatnya semua. Tiba-tiba 5 hari yang lalu dia hubungi aku Ki, dan dia akan menceraikan istrinya, malah dia akan nikah sama aku. Dia memang gaduh apa sama istrinya atau gimana? Dia memang gaduh karena sejak menikah itu dia menikahnya nggak menikah yang rasa cinta. Memang nggak cinta sama. Nggak ada rasa cinta. Jadi yang setiap dia melakukan hubungan sama istrinya itu yang kebayang selalu wajah aku Ki. Kebayang banget selalu wajah aku, dan dia kerja pun wajah aku selalu kebayang. Dimanapun wajah aku selalu kebayang, kata dia gitu. Kemarin berapa hari ngamalin Hotirinnya tuh?
Kayaknya belum lama kayaknya. Enggak lama sih Ki, seminggu ya. Seminggu itu. Seminggu yang Ki suruh itu seminggu. Terus itu dia di Medan kan? Iya. Dia di Medan, kamu di sini di Jakarta. Jakarta. Ya, aku tembus juga. Tembus. Mantep deh Ki Suro punya mantra aku. Jempol dulu, benar-benar jempolnya deh. Mantap banget. Para pemirsa, itulah testimoni Hautirin Hautisin. Jadi walaupun orangnya udah punya istri, kebetulan dia sama istrinya kurang serasi ya. Pelet aja lagi. Nah, dia mau ceraikan istrinya dan dia mau ngajak kamu nikah kan? Dia mau ngajak nikah dan mau ngelamar saya. Asik deh. Ah tuh, Suro. Nah, gimana tuh Ki? Video tadi kan ngejelasin tentang pelet berarti ya? Oh iya, video testimoni tentang pelet hau-hau ya. Saya cerita dulu tentang pasien ini ya. Oke, boleh Ki, dijelasin tuh. Kita harus jelasin dulu. Kan soalnya agak tanda tanya tuh, kok sudah punya istri tapi yang kena pelet orang lain gitu. Iya. Jadi cewek ini ya tinggal di kawasan Jakarta sini kan. Oke. Sementara lelaki ini di daerah Medan. Oh, long distance Medan, berarti ya. Mereka kenal lewat medsos juga. Oke. Terus ya kopi darat, pacaran, terus laki-laki ini pulang lagi ke Medan. Tapi setelah di Medan ya laki-laki ini ketemu perempuan lain kan. Nah, nikahlah dia sama perempuan lain, ya kan? Yang ini ditinggal begitu aja nih, 8 bulan di blokir semua, nggak ada akses lagi kan? Menghilang tanpa kabar istilahnya kan? Nah kemudian dia jumpa saya, minta bantu saya bagaimana supaya pacarnya ini balik lagi ke dia. Dia dapat berita pacarnya ini udah married. Udah married sama orang sana kan. Tapi kabarnya ya mungkin kurang harmonis mereka ya. Antara laki-laki dan perempuan ini kurang harmonis mereka. Dan cewek yang di Jakarta ini mau cowoknya ini balik lagi nih ceritanya. Mau balik lagi. Saya tanya mereka udah married, udah punya anak belum? Karena apabila mereka sudah married dan sudah punya anak, saya nggak mau pisahkan. Karena berdosa kita, kasihan sama anaknya. Kalau mereka sudah married, punya anak, jangan dipisahkan. Jadi kita harus siap jadi istri muda istilahnya kan. Tapi kalau mereka belum married dan kita cari informasi bahwa kehidupan rumah tangga mereka juga kurang harmonis, ya udah rampas saja. Nah, ini saya ajarinlah ilmu hau-hau ini. Oh, berarti memang harus diamalkan sama orangnya. Oh iya. Jadi saya kalau bantu pasien itu tidak ada cerita saya 100% kerjakan, nggak mau saya. Karena saya bukan Tuhan, ya kan. Jadi yang saya pakai kan jalur langit. Kalau yang saya pakai jalur langit artinya pasien harus minta dulu sama Allah. Nanti baru saya backup, saya dorong. Kalau dia pasien duduk santai, saya mau ngerjainnya, wah itu pasti ditolak langit itu pasti. Nah itu saya ajarkanlah ilmu hau-hau ini, ya kan? Ilmu hau-hau ini hebat namanya. Tapi ini masuk pelet ekstrim juga nggak? Ekstrim atau tidak ekstrim itu ya tergantung Allah lah, ya kan? Nah, saya penasaran sebenarnya sama namanya. Kenapa hau-hau gitu, Ki? Itu saya singkat sebetulnya. Itu asma Allah itu. Ini saya rasa banyak lah paranormal tahu dengan ilmu ini kan. Tapi saya nggak tahu tata cara mereka seperti apa. Saya nggak tahu. Sebetulnya ini asma Allah. Ini Hautirin Hautisin, ya kan? Asma Allah Hautirin Hautisin. Ini guru saya dari orang Banyuwangi. Tapi ada di Jakarta sini. Kalau guru saya nonton ini ketawa nih. Dan guru saya mengatakan kepada saya, pakai ini.
menurut guru saya yang dia kerjakan tidak pernah gagal pakai ini katanya. Nah, kalau guru saya meyakinkan bahwa ini tidak pernah gagal, ya saya pakai lah, saya ajarkan. Nah, padahal cewek ini orang Cina loh, bukan orang Islam ini. Jadi ilmu-ilmu Islam itu bisa dipakai orang non-Muslim. Oh gitu. Asal jangan yang ada kalimat-kalimat syahadat lah. Kalau ada kalimat syahadat kan nanti mau tak mau masuk pindah ke Islam lah, ya kan? Nah ini saya ajarkan, itu diamalkan saya suruh 7 hari, bacalah 7 hari. Nanti saya backup juga di belakang, saya dorong dari belakang. 5 hari itu tembus. Oh gitu. Cowok ini langsung ngubungin keluarga cewek ini karena udah diblokir kan, cari akses dia masuk, ngubungin cewek ini, akhirnya video call. Ini insya Allah mungkin besok datang ini tanggal 20. Cowok itu datang dari Medan sama keluarganya rencananya, mungkin kayaknya mau melamar cewek ini. Istrinya ini mau diceraikannya ini, yang istrinya yang lama ini. Nah bagaimana ini? Ya kan? Tapi asal usul pelet how ini dari mana Ki kalau boleh tahu? Ya ini memang ilmu hikmah ya, sebagian dipegang oleh kiai-kiai tertentu lah. Ini karena ini asma Allah ya, tapi asma Allah bukan asma Allah zaman Rasulullah SAW, asma Allah zaman nabi-nabi yang dulu. Oh gitu. Kalau asma Allah yang sekarang kan ada 99. Nah, itu nggak ada hotisin, ya kan? Artinya apa sih itu Ki? Ya adalah artinya. Nah ini pakai, ya itulah. Alhamdulillah ya dikabulkan Allah, tembus, ya kan? Oh, berarti lumayan ekstrim ya sebenarnya. Kalau misalnya bisa begini. Iya, gitu. iya betul. Jadi sebetulnya ilmu how ini bukan cuma untuk melet orang sebetulnya. Ini ilmu penunduk sukma. Oh gitu. Ilmu penunduk sukma, ya. Saya udah buktikan. Orang yang sudah mau muntah sama kita ya, udah 1 bulan kita nggak ada komunikasi sama kita misalnya kan, marah sekali orang ini sama kita ya, benci, muak mungkin nengok kita ya. Begitu kita baca, kita sentuh kulitnya sebentar, 5-10 menit langsung lunak, langsung tunduk lembut sama kita. Ini penunduk sukma sebetulnya. Nah, tapi ya tergantung hajat kita apa. Oke. Bukan hanya untuk melet orang, bukan sebetulnya. Ada risikonya Ki buat si pengguna pelet ini gitu? Enggak ada. Karena ini jalur langit mintanya sama Allah kok. Kan biasanya ada pantangannya tersendiri nih ketika menjalankan satu ritual atau ya mungkin pelet how ini gitu. Kalau untuk hawa ini enggak. Dia tidak menggunakan tidak menggunakan media-media yang lain. Hanya dalam keadaan badan kondisi bersih, dalam keadaan wudhu, sholat hajat dulu. Kalau dia Islam kan, sholat hajat dulu, terus bacalah itu, baca aja asma itu. Nanti ditulis dulu di telapak tangan kan, ada ditulis telapak tangan kanan kiri asma'in. Nanti kita amalkan. Baca, sudah baca, ya mungkin paling lama 15 menit lah. Oh, ini simple, mudah, tapi menggigit. Nah itu. Tapi saya penasaran nih Ki. Mumpung ada Kisoro di sini kan, Kisoro bisa dibilang pakar pelet ya. Agak juga pakar lah. Bisa dibilang pakar sedikit lah. Pakar percintaan gitu lah. Nah, Ki, kenapa banyak orang di dunia ini yang istilahnya mungkin belum ketemu jodohnya? Nah, kalau belum ketemu jodoh ini banyak faktor lah. Maksudnya adakah itu dibawa ke hal mistis gitu maksudnya? Ada. Kenapa kira-kira? Jadi kalau bahasa ada istilah daerah tertentu itu kan sengkolo, sial, apes. Oke. Ini apes ya. Dan ada juga kadang-kadang dari perbuatan orang lain. Jadi diikat sama orang biar dia nggak ada lelaki yang mau sama dia. Ada itu, saya pernah jumpa tuh. Pernah saya obati dulu orang Jambi, ya.
itu sampai dia tua itu nggak ada lelaki yang mau sama dia. Lelaki itu nggak tertarik sama dia karena ya ini tadi dipengaruhi hal-hal gaib. Jadi semua lelaki nengok dia tuh seperti nenek-nenek, padahal orangnya cantik. Oh ya? Iya, ada seperti itu. Jadi kalau ada keluarga kita yang jodohnya lambat, ya perlu kita teliti dulu, dicek dulu lah ya, apa faktornya. Tapi nggak ada, ya maksudnya Ki Suro punya satu, ya maksudnya amalan lah untuk sobat kumis di rumah. Nih kalau misalnya memang ini baca ini gitu. Oh ada. Yang Ada itu. Yang enteng-enteng aja gitu Ki Ada. maksudnya. Kalau Tapi apa, Ki? minta jodoh sama Allah itu saya dapat dari doa akasa ya. Oke. Dari doa akasa itu Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya kan? Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, berilah aku pewaris. Amalkanlah ini. Ya kan? Tapi sungguh-sungguh. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ini saya dapat dari doa akasa. Ya kan? Nah, insya Allah ini kalau kita minta sungguh-sungguh ya didatangkan Allah jodoh yang terbaik, ya kan? Tapi andai kata ini ada gangguan gaib, ya harus bersihkan dulu. Misalnya diikat orang kan sampai dia nggak dapat jodoh, nah ini harus kita singkirkan dulu gangguan-gangguan gaib ini, ya kan? Gitu. Balik lagi ke pelet koko nih, ada medianya nggak selain berdoa itu Ki? Nggak ada. Ini guru saya yang ngajarin saya cuma itu aja, ya kan? Tulis di tangan, kanan, kiri, baca. Bacanya cuma 313. Nggak sampai 15 menit lah ngamalkannya itu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya orangnya bisa jumpa ya, kita sudah baca, kita ditiup di tangan, kita doa, tiup tangan. Tangan kita jangan nyentuh orang lain. Kenapa? Kalau kita mau jumpa sama target, harus tangan kita menyentuh target. Setelah kita amalkan itu, jangan menyentuh orang lain dulu. Oh, gitu. Langsung. Tapi kalau jarak jauh ya pakai foto dia aja. Jarak jauh itu Tangerang Medan bukan dekat, ya kan? Tapi berarti khasiatnya memang untuk pelet dan untuk menundukkan Penunduk sukma itu. Sukma Itu penunduk gitu. sukma. Tapi ya tergantung hajat kita. Ada lagi yang lain Ki, maksudnya untuk apa gitu? Ya kalau kita mau menundukkan atasan, Oke. mau menundukkan atasan. Misalnya kita kerja nih, bos kita nih kayaknya cerewet sekali nih. Ya kan? Kadang-kadang ada kerja kita punya bos cerewet. Ya kan? Ya mainkan aja dengan itu. Ya, nanti tunduk dia. Itu kata saya tadi. Orang yang sudah mau muntah ngeliat kita, ya kan? Sudah sebulan nggak ada komunikasi, dia mau jijik sama kita. Amalin aja, nanti kalau jumpa ajak salaman. Ajak salaman, pokoknya sentuh kulitnya. 5 sampai 10 menit langsung lembut. Nah, itu. Oke. Kalau bahas soal pelet berarti kan bahas juga soal mahar nih Ki. Nah. Kalau boleh tahu. Ada nggak sih maharnya untuk koko ini kisaran berapa Ki? Kalau boleh tahu gitu. Ya kalau mahar itu relatif lah. Nanti dikatakan A, kata si B mahal. Iya kan? Tapi kita katakan mahar sekian, kata si B ini murah ini. Ya kan? Tapi saya lihat orangnya dulu. Lihat pasiennya dulu lah. Ya kan? Kalau mereka mampu, ya kenapa harus kita kasih mahar murah? Ya kan? Tapi kalau menurut penilaian kita orang ini ekonominya cuma cukup, ya kan? Atau lebih sedikit, ya jangan mahal-mahal lah. Ya kan? Tuh. Kalau kebanyakan yang pakai pelet ini tuh kalangan seperti apa Ki? Kayak yang datang ke Ki Suro? Ya banyak. Apakah emang cuman orang yang sudah berumah tangga ataupun dari kalangan yang lain gitu? Ada yang sudah berumah tangga juga ada. Ada yang masih jomblo ya. Masih pacar-pacaran ada. Tapi saya lihat dulu lah. Orangnya seperti apa, kasusnya seperti apa, ya kan? Karena ilmu ini nggak boleh sembarangan kita kasih orang. Ya kan?
Balik lagi ke ilmu pelet tuh kan termasuk ilmu pengasian ya Ki, bisa dibilang Iya. begitu. Tapi mengapa dalam kenyataannya praktisi itu mengamalkan ilmu ini kadang gitu untuk hal-hal yang mungkin bertentangan dengan agama. Misalnya. Ya maksudnya misalnya seperti kayak melet orang yang memang notabene dia dipaksa untuk suka sama kita gitu, misalnya kayak gitu Ki. Tanggapannya Ki Suro gimana? Ya itu individu-individu lah ya. Individu-individu. Makanya tapi kalau sama saya akan saya kupas detil dulu sebelum saya bantu. Ya kan? Kamu siapa? Kamu sudah punya keluarga belum? Target kamu siapa? Sudah punya keluarga belum? Ya kan? Bagaimana ceritanya? Saya lihat kisah mereka dulu. Kalau memang ada unsur zolim, artinya si A meninggalkan si B setelah dia meniduri si B, nah siap-siaplah si A, kita buat jungkir balik aja dia, ya kan? Karena kan begitu, Oke. ada unsur zolim ya kan? Tuh. Habis manis padi buang. Ya, bisa dibilang. kalau sekedar baru kenal-kenalan aja, tertarik, naksir, itu nggak usah kasih yang berat-berat lah, yang ringan-ringan aja lah, ya kan? Tapi boleh tahu nggak Ki, maksudnya yang pakai pelet-pelet ini gitu dan datang ke Ki Suro, ada nggak sih seorang public figure gitu? Ya public figure ada, istri menteri pun ada, tapi nggak saya sebut lah. Orang-orang besar tuh ada lah. Pokoknya nggak jauh lah. Dunia entertainment ini kalau nggak di backup sama power supranatural itu, udahlah itu. Ini Indonesia ya. Iya. Berarti memang di masyarakat kita hal-hal seperti ini tuh masih banyak yang. Oh masih banyak. Iya masih banyak. Oke. Jadi Indonesia ini kan kental dengan apa namanya budaya mistisnya kan. Nah, jadi apa namanya kepercayaan kepada kekuatan-kekuatan yang tidak tampak mata ini diyakini sama masyarakat kita kan. Ya, kadang-kadang untuk pemilihan lurah, untuk pemilihan camat aja sibuk cari orang pintar, ya kan? Nah itu. Oke. Ki, kalau rumah tangga dalam keadaan kacau dan hampir cerai, apakah pelet koko ini bisa jadi membantu merukunkan? Bisa. Saya ada. Ini kalau saya testimoni saya kirim sini semua ditayangkan, ini kita gak podcast lagi nanti. Nonton testimoni aja gitu. Saya banyak testimoni, ya kan? Itu ada di daerah Kalimantan itu begitu juga. Entah, laki-lakinya kaya, ya kan? Tapi dia punya banyak perempuan kan? Istri sah dia ini kalang kabut, pusing dibuatnya, ya kan? Nah, ya dia minta bantu ya kita bantulah. Sekarang alhamdulillah suaminya ya sudah mulai lunak lagi sama dia, ya kan? Yang di Singapura juga begitu juga. Orang kita perempuannya kawin sama orang Singapura tapi di apa namanya dizolimi lah di situ kan. Suaminya main gila sama perempuan lain, ya kan? Ya kerjain aja itu betul-betul santet betul itu. Santet. Iya. Perempuan ini mikat suaminya ini bukan mikat aja, main santet betul sampai istrinya tuh wajahnya apa namanya kayak kena eksim itu, berdiri pun nggak bisa istrinya, ya kan? Nah, iya kalau udah begitu ya hajar aja. Tapi boleh tahu nggak sih Ki, sedikit keluar sedikit ya Ki dari pembahasan, maksudnya kenapa kalau santet gejalanya tuh seperti penyakit kulit gitu Ki? Macam-macam lah santet, ya kan? Ada yang santet hanya merubah image. Jadi kayak orang yang lambat jodoh tadi kan, laki-laki melihat perempuan itu nggak menarik. Ada. Laki-laki melihat perempuan itu seperti nenek-nenek, ya kan? Padahal orangnya masih muda, ya kan? Nah, itu hanya mempengaruhi pandangan. Tapi ada juga yang mempengaruhi fisik sampai keluar seperti eksim luka-luka itu merusak wajah ya. Ada juga tuh. Itu yang apa santet yang dari Pulau Seberang itu dulu pernah saya podcast di mana waktu di MOP itu. Wah, itu sadis itu. Ya kan? Itu
orang ini saking stresnya oleh penyakit ini dia melukai diri sendiri dia. Nah itu seperti itu. Oke. Padahal tujuannya supaya mereka cerai aja sama suami istri ini. Kan tapi sadis perilakunya kan. Itu. Kan banyak pakar spiritual yang menggunakan ilmu pelet sebagai media mereka bekerja gitu ya, bisa dibilang gitu. Apakah selalu beda antara satu pakar spiritual dengan satu pakar spiritual lain tentang pengerjaan ilmu pelet itu sendiri gitu? Pengerjaannya? Iya. Lain-lain. Dan khasiatnya pasti berbeda atau gimana Ki? Kadang-kadang satu ilmu itu metodenya beda-beda. Tapi ilmunya sama gitu? Iya. Makanya kalau kata kiai saya dulu, guru saya kiai dulu, nanti misalnya kita belajar Pancasila nih, ya kan, belajar Pancasila diajarin sama kiai ini Pancasila nih, ya kan. Tapi yang diajarkannya itu baru sampai sila ketiga aja, stop. Ternyata Pancasila ada 5. Yang keempat mungkin belum disampaikannya, yang kelima belum. Nah mungkin kita ketemu guru lain. Kalau pesan kiai dulu, nanti walaupun kamu ketemu guru lain, dia mengajarkan ilmu yang pernah kamu pelajari, jangan ditolak, kamu terima aja. Karena siapa tahu ada metode lain, ya kan? Nah ternyata ada sila keempat, ada sila kelima. Ya kan, Pancasila juga tapi kan. Itu. Ini juga keilmuan hikmah juga begitu. Ada tata caranya beda. Beda tata caranya seperti ini kalau untuk ini. Kalau untuk ini ayatnya sama padahal. Ya kan? Itu. Tapi saya pernah dengar gitu Ki, maksudnya ada yang namanya pelet itu instan gitu. Cepat. Emang ada Ki yang model seperti itu gitu? Kalau jalur langit ya, nggak bisa kita mengatakan ini instan, garansi 100% nggak bisa. Kalau jalur langit, karena kita berurusan dengan langit ya. Nah, kita harus tahu dulu karakter orang ini seperti apa. Kita nggak bisa sewenang-wenang, ya kan? Karena kalau kita sewenang-wenang itu nggak akan kabul. Tapi kalau kita jalur kiri ya mungkin cepat kabul, ya kan? Gitu, tapi ya itu tadi. Nah kalau jalur kiri itu pasti kan ada konsekuensi ataupun akibat gitu ya dari hal-hal dia memakai ajian seperti itu gitu. Kira-kira bisa diceritain nggak Ki, apa gitu maksudnya konsekuensi ketika memakai pelet jalur kiri gitu? Saya tidak mau menyalahkan jalur kiri ya. Iya, cuman ya sekedar sharing aja nih kan. Tapi ya kolaborasinya itu mungkin kolaborasi yang dengan hal yang negatif, ya kan? Oke, benar. Ya kan? Itu seperti itu. Ya kalau kita berkolaborasi dengan yang negatif, sementara kita bertuhan, nah, itu konsekuensi yang kurang bagusnya itu. Berarti... Saya nggak ada, ya saya bukan membaguskan jalur kanan, tidak. Jalur kanan itu juga ada hodamnya, ya kan? Oh iya. Ada hodam juga dia. Semua ilmu hikmah itu punya hodam, ya kan? Tapi kita tidak berurusan langsung dengan hodam itu. Oh gitu. Ya kan? Tetap Allahumma saja, ya kan? Allahumma, minta sama Allah, ya kan? Walaupun di situ ada hodam-hodam. Tapi kalau yang kiri ini kadang-kadang mereka langsung berinteraksi langsung dengan yang negatif itu. Nah itu. Oke. Tapi ilmu mistis itu bisa di-upgrade kan, bisa dibilang begitu atau gimana Ki? Konsepnya? Ya semuanya bisa di-upgrade lah. Apakah ada ilmu pelet yang lebih bisa dibilang bisa lebih mantap dari kau ini gitu? Sebetulnya semua ilmu hikmah itu bagus sebetulnya. Gak bisa kita mengatakan ilmu A ini lebih bagus dari B dari tidak. Semuanya itu sama. Tinggal bagaimana kalau jalur langit ini, tinggal bagaimana adab kita sama langit, sama Tuhan aja. Adab kita sama Allah bagaimana, kesungguhan kita bagaimana, ya kan? Dan kehusuan kita bagaimana. Pokoknya tentang hati lah, tentang hati, ya kan? Kita mau melet si A misalnya, ya kan?
nggak, pokoknya hati kita harus menganggap si A itu bagus. Karena kita akan menyentuh ruh dia kan, menyentuh sukma dia. Sukma ini, ruh ini suci. Kalau kita menganggap dia nggak bagus, nggak bisa. Jadi tetap artinya adab kebaikan. Saya cuman mau nanya, penasaran sedikit tuh masalah pelet ini gitu ya. Kenapa ilmu pelet seperti ini kalau untuk dijelaskan bisa, tapi kalau dibuktikan kayak masih ngambang gitu Ki. Maksudnya dibuktikan gimana? Dalam artian ada orang yang berhasil, ada yang enggak gitu. Oh iya, nah di sini kata saya tadi. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini garansi 1000%, 1.000%, garansi ini pasti nggak berani saya. Saya bukan Tuhan, ya kan? Tapi kamu mintalah sama Allah. Saya kasih tahu caranya seperti ini, ya kan? Setelah itu pasrahkan sama Allah. Ya kan? Pasrahkan sama wa upawidu amri ilallah, dan kuserahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Mau dikabulkan Allah mau tidak, terserah. Kita lepaskan. Nah, biasanya kalau kita betul-betul bisa mengikhlaskan, lepaskan saja. Pokoknya terserahlah Allah. Ya kan? Biasanya cepat kena. Tapi kalau kita terlalu menggebu ya, terlalu menggebu pokoknya, terlalu mengejar istilahnya supaya ini harus dapat, gagal. Ini supernatural langit ini aksesnya terbalik. Kita harus betul-betul lillahi ta'ala, ya kan? Oke Ki, untuk terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat sobat kumis di rumah gitu, pesan-pesan tentang seputar pelet lah, bisa dibilang. Tentang bagaimana supaya pelet berhasil ya. Boleh. Jadi kalau jalur langit supaya pelet ini berhasil, pada saat kita ritual ya kerjakan sungguh-sungguh, ya kan? Kita munculkan dalam batin kita bahwa tanpa Allah ini tidak akan bisa terjadi. Tapi setelah kita ritual, lupakan semua. Jadi kita pasrahkan saja, biar Allah yang ngatur. Jangan kita terlalu galau, terlalu rindu, jangan. Biarkan saja. Semakin kita berani melepaskan, biasanya dahsyat. Oke. Ya, kalau kita ragu, kita meragukan Allah. Itu seperti itu. Oke Ki. Baik, demikian obrolan seputar misteri kita dengan Ki Suro. Semoga ada pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Suro, terima kasih sudah mampir ke sini. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan terus update tentang Kumis Kupas Mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.